Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah IPS kelas 7 bab 1 ya, manusia, tempat dan lingkungan. Ini adalah video bagian yang kedua. Oke. eh, Letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Komponen penyusun peta ya terdiri atas ini ya. Komponen penyusun peta ini terdiri atas judul peta. Ya, kita lihat ini adalah judul peta. Kemudian ada skala peta, ya, di sini adalah skala dari peta. Kemudian ada orientasi utara peta. Ya, kita lihat mana orientasi utara. Kalau sudah tahu utara, selatan, barat, timur bisa kita ketahui dengan mudah. Nah, di peta ini tidak ada tapi ya. Ya, nanti akan kita pelajari juga. Ya, biasanya peta ada orientasi utaranya. Untuk peta ini ya saya gambarkan saja. Jadi orientasi utara dari peta biasanya ada seperti ini. Ya, biasanya digambarkan seperti ini. Ya, salah satu ya. Ini utara, di sini selatan. Ya, berarti di sini kalau kita tambahkan ya, ini ada barat, ini timur. Antara utara dan timur ya, di sini ada timur laut. Timur laut TL biasanya, timur laut. Ya, TL, timur laut. Nah, kalau di daerah sini namanya di antara barat dan utara, barat laut. Ya, di sini ada barat daya. Ya, tapi timur daya enggak ada. Timur daya enggak ada, adanya di sini tenggara. Maka Indonesia itu termasuk Asia Tenggara. Ya. Jadi kalau kita lihat peta dunia, ya, mana peta dunia ini? Nah, di sini adalah globe ya atau bola dunia. Kalau kita lihat di sini Indonesia mana? Oh, baliknya ini Indonesia. Di Indonesia Asia Tenggara. Di sini adalah daerah Asia, ya. Dan di sini bagian tenggara di sini Indonesia. Ya, di Indonesia masuk Asia Tenggara. Ya. Jadi anggap saja Asia di sini ya dan Indonesia itu bagian tenggaranya. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan dulu. Ini perhatikan peta wilayah Indonesia berikut. Ya, ini adalah peta wilayah Indonesia. Ya, peta wilayah Indonesia. Ada pertanyaan, uraikan posisi Indonesia dengan menjawab pertanyaan berikut. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Ya, di sini adalah daftar negara-negara yang bersebelahan Indonesia. Sebelah utara, ya. Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, ya, Palau, Filipina dan Laut Cina Selatan. Ya. Di sini kita ada Filipina, ya. Di sini ada Singapura, di sini ada Malaysia, ya. Di sini ada Palawan, ya. Oh, ini tidak komplit kalau di sini. Sebaiknya kita lihat pakai globe atau bola dunia. Nah, ini kita zoom, nah, biar kelihatan. Nah, di sini ya ada Filipina ya, yang berbatasan dengan kita. Terus di sini adalah Malaysia. Di sini juga Malaysia, ada Singapura, ya. Ini masih wilayah kita, Riau, ya. Kemudian di sini ada, nah, kalau kita perbesar di atas kita,
Di sini ada Kamboja di atas kita ya, tapi yang dekat berbatasan langsung dengan kita yaitu Singapura, Malaysia, terus kemudian di sini Filipina ya. Ini kepulauan ini adalah Filipina ya, dengan ibu kotanya di Manila. Oke. Nah, di sini ada Palau. Di sini Palau ya, di atasnya Irian Jaya atau sekarang disebut sebagai Papua. Palau. Ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ya. Kemudian samudra yang mengelilingi ini itu sebelah utara. Negara-negara dulu. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Ya. Di sebelah selatan kita lihat peta lagi. Nah, di sini kelihatan sedikit ini Australia Timur ya, Timur Leste. Di sini ada Australia ya. Nah, sebaiknya pakai peta dunia saja lebih enak ya. Kita nanti cari negara mana saja. Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Ya, kita lihat peta dunia. Nah, ya, ini kita lihat ini Indonesia ya. Ini Indonesia, di bawahnya Indonesia ada apa? Ada benua Australia ya, Australia. Terus kemudian di bawah kita di sini ada Timur Leste. Ini Timur Leste. Ya. Dulu ini adalah wilayah Indonesia yang akhirnya karena referendum zamannya Pak Habibie akhirnya terlepas dari NKRI. Ya. Oke, ini di sebelah selatannya. Kalau di timurnya nanti ada Papua New Guinea atau kita menyebutnya sebagai Papua Nugini ya. Kita lihat sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, barat sama selatan itu Samudra Hindia. Kita lihat. Nah, ini adalah Samudra Hindia. Ya, barat selatan. Ini bagian selatannya ya. Timur barat, sini adalah timur, sini barat ya. Jadi ini adalah Samudra Hindia, daerah yang biru ini. Ya. Indonesia memang diapit Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Saya anukan lagi. Saya perkecil lagi. Nah, di sini Samudra Hindia, di sini adalah Samudra Pasifik atau kita menyebut sebagai Pacific Ocean. Ya, di sini. Oke, kita kecilkan lagi. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kita lihat, ya, di ini pulau ini dibagi menjadi dua. Yang kiri masuk Indonesia, yang kanan adalah Papua Nugini. Di sini Samudra Pasifik. Ya, kalau kita zoom lagi, di sini ada Pulau Palau tadi ya. Oke. Nah, biar lebih enak dilihatnya. Oke. Ini adalah Indonesia. Kita kembali ke teks lagi. Nah, kita akan memahami tentang peta itu sendiri. Kembali ke peta ya. Peta di sini ada bermacam-macam simbol ya. Di sini warna yang berbeda ini menunjukkan ketinggiannya ya. Jadi di sini adalah ketinggian yang berbeda-beda. Kita urut satu persatu dari mulai judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Seperti ini, peta kita ini adalah peta Indonesia. Jadi isinya ya Indonesia. Mungkin ada beberapa negara yang terpotong itu di sebelah-sebelahnya diikutkan biar tahu batasnya sama mana. Ya. Ya. Judul sebuah peta. Peta penggunaan lahan Indonesia misalnya.
Maka isi peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan dan lain-lain. Ya, jadi peta itu pada intinya kadang-kadang kita fokus pada apa? Ada peta pertambangan Indonesia, nanti akan kita pelajari juga. Di sini adalah peta wilayah gitu saja. Lebih pada keadaan geografi ini ya, ketinggiannya. Ya. Lebih menekankan pada ketinggian daerahnya. Makanya warna-warna yang ada di sini adalah menunjukkan ketinggian. Ya, daerah yang hijau lebih tinggi. Ya. Maaf, yang hijau rendah. Ya, coklat lebih tinggi. Balik ya, di sini 4000 meter yang coklat, yang hijau 0 meter, ya. Oke. Kita di peta juga ada skala. Skala itu faktor pengalinya. Ya, skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sungguhnya. Ya, jadi contoh skala peta adalah 1:1.000.000 misalnya. Kalau tidak ada keterangan, ya faktor pengali itu jaraknya dalam senti. Ya, jadi misalnya skala 1:, di sini ada 1 juta. Jadi di peta kita ini 1 senti, jarak aslinya 1 juta senti. Seperti itu ya. Kalau di sini 1 senti misalnya jarak dari sini ke sini 1 senti misalnya, 1 senti. Ya, dari misalnya Surabaya ke Surakarta ini berarti anggap saja 2 senti misalnya. Ya, 2 cm. Berarti di sini kalau perbandingan skalanya adalah di sini skalanya ada apa enggak? Nah, ini ada. Satu segmen ini sekitar 17,5 ya dalam kilometer, tapi ya segini itu 17,5 kilometer. Nah, misalnya ditunjukkan itu skalanya 1:1 juta gitu, dan di sini kita hitung pakai penggaris gitu, misalnya 2 cm gitu ya, 2 juta cm. 2 juta cm kalau dijadikan kilo senti ke kilo itu nolnya dihilangkan 5. Ya, nolnya dihilangkan 5. Jadi 1 senti itu 10 kilo. Ya. Contohnya seperti itu. Tetapi ini pasti lebih besar lagi. Maksudnya perbandingannya lebih besar nanti. Atau lebih kecil ya kalau perbandingan itu. 1:1 juta kan kecil, 1/1 juta. Jadi petanya jatuhnya kecil. Jadi 1 senti itu maksudnya dikalikannya lebih banyak. Cuman di sini peta kita di sini tidak ada skalanya. Kita lanjutkan. Skala dibedakan menjadi ada sih sebenarnya skalanya, cuman bukan skala angka ya. Di sini skala grafis. Ya. Skala itu dibagi menjadi skala garis atau grafis. Skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Ya. Angka atau garis atau grafis. Di sini berarti skalanya bukan skala angka tapi garis ya, atau skala grafis. Skala angka wujud perbandingan misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya, maka berarti satuan yang digunakan adalah cm. Kalau skala grafis ya biasanya ada di kolom legenda. Ini misalnya dalam 1 cm, di sini 5 km gitu. Di sini perlu di zoom ini. Di sini dalam kilometer ya. Saya ketutup di sini. Jadi di sini 1 cm ini 17,5 km. Ya, di sini kalau kita lihat, kita anggap 2 cm dikalikan 17,5. Ya, anggap saja dikalikan 20 berarti 40 km. Tidak mungkin Surabaya Semarang 40 km. Sebentar. Ini dalam apa ini?
kok 17,5. Nah, mungkin ini Kak pas ya. Atau 175 mungkin. Ya, ini print-printernya kurang pas, 175 mungkin. Itu baru masuk akal. Kalau 17,5 rasanya enggak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada contoh skalanya ini ya, tinggal ngalikan sama dengan di matematika. Kita selain skala di peta juga ada orientasi utara. Nah, di sini tadi ya, ada utara, ada selatan, TL timur laut, ya, TG tenggara. Terus di sini BL di barat laut, ya, BD barat daya. Ini namanya beda, ya. Jadi barat timur daya enggak ada, ya, jadinya tenggara, ya. Oke, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna dalam membaca atau dan memahami isi peta. Ya, ada simbol titik. Ya, biasanya kota, ibu kota negara. Maaf, simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Lambang ibu kota biasanya dikasih bujur sangkar. Ini kota provinsi. Kita lihat apakah Jakarta dikasih kota? Ya, di sini adalah Jakarta, berarti ibu kota Jakarta Indonesia adalah Jakarta, dan ini Bandung, Semarang, Surabaya ini adalah kota provinsi. Di sini ada Ujung Pandang, ya. Terus di sini ada Medan, ini adalah kota provinsi. Palembang, Padang, ya. Itu adalah kota provinsi. Ya. Kita kesini lagi. Terus ini yang dikasih lingkaran ada titiknya ibu kota kabupaten. Ya, lebih kecil lagi. Ya, misalnya Lamongan, Kediri, ya. Kemudian ada tanda jangkar pelabuhan, tanda pesawat di bandara udara, segitiga yang hitam gunung api tidak aktif atau mati, yang segitiga yang merah gunung berapi yang masih aktif, yang bisa meletus sewaktu-waktu. Nah, di sini kalau kita zoom, apakah diperlihatkan juga gunung-gunungnya? Ternyata tidak sedetail itu, tapi di sini ada bandara udara. Di sini kita lihat kalau di Jawa bandara udaranya di mana saja. Jakarta ada, kita lihat di Surabaya seharusnya ada, tapi nggak kelihatan. Ya, ini nggak detail-detail banget. Oke, kita zoom in lagi. Kita geser ke sini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ketebalan di sini simbol garis. Simbol garis ya dapat digambar dalam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis diukur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Di sini ada sungai, ada jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Ya. Kita lihat kalau di Google Earth bagaimana membedakan antar negara misalnya. Ini adalah Google Earth. Nah, ini dikasih ini adalah batas negara. Ya, kalau kita zoom, nah, yang garis putih ini adalah batas negara di sini. Ya. Kita zoom terus, misalnya batas antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, di sini batas negara Brunei dengan Malaysia juga huruf garisnya tebal. Kita zoom terus. Nah, ini adalah batas negara.
Nah, kalau yang putus-putus ini batas provinsi. Ya, putus-putus batas provinsi. Yang tebal batas negara. Bisa di zoom terus sampai se-zoom-zoomnya. Nah, ya semakin detail kelihatan hutannya. Di sini perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Di zoom terus sampai mentok. Ingin tahu mentoknya sampai seberapa? Ternyata masih bisa ya. Oke. Zoom out lagi. Lebih cepat kalau pakai ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke textbook kita. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Jadi ada aturan mainnya. Misalnya warna perairan, sungai, danau, laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misal kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Ya. Semakin dalam semakin biru gelap. Kita lihat di sini. Ya, ini berarti dalam sekali. Ya, daerah sini. Indonesia memiliki lautan-lautan yang sangat dalam di sini. Ya, yang terkenal, ya. Biru ini berarti lautan dalam. Pada umumnya lautan di daerah sini ini dalam, ya. Kalau kalian pernah dengar ceritanya Yosudarso, tenggelam di Laut Arafuru, ya ini lautan dalam, ya. Ini dalam. Oke, yang putih, ya ini dangkal. Misalnya Laut Jawa, ini dangkal, ya Jawa Sea, ya yang menghubungkan antara di sini Kalimantan dengan Jawa, dangkal, daerah dangkal di sini. Wah, ini sudah dalam sekali. Oke, kita kembali ke buku lagi. Ya, daratan. Kita lihat bagaimana dengan daratan. Kita fokus ke daratan. Warnanya juga beda-beda ya. Ya, kita lihat warnanya beda-beda. Kalau di sini yang dataran tinggi dikasih warna yang hijau. Ya, kalau di Google Earth. Ya, kita kembali ke sini. Kalau di peta kita yang tadi, ya semakin tinggi semakin coklat. Ya, kita punya peta tadi mana, semakin tinggi semakin coklat. Nah, ini berarti dataran di misalnya di Sulawesi banyak coklatnya, wah tinggi berarti di situ datarannya. Di Papua, wah ini coklat banget ya. Salah satunya puncak Jayawijaya itu di daerah sini. Nah, ini di sana itu ada salju, saking tinggi tempatnya. Kemudian simbol area, ya di sini kita punya objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, ini macam-macam. Di sini adalah rawa, danau, sawah, ya formasi batuan kapur. Ya, ini untuk mempermudah kita melihat. Ya. Terus peta juga dilengkapi garis koordinat. Ya, kalau Google Earth ada enggak garis koordinatnya? Wah, enggak dilengkapi. Tapi fungsi-fungsi yang ada di sini mungkin ada ya. Nah, yang jelas di sini pastinya ada. Oke. Kalau di peta kita tadi, ya, kita lihat apakah ada garis koordinatnya? Oh, tidak dilengkapi di sini. Ya. Cuman di sini ada garis yang ini ekuator, ini adalah garis khatulistiwa. Ya. Ada dilengkapi dengan garis khatulistiwa tapi detail dari koordinatnya enggak. Oke. Nah, ini yang ada garis koordinatnya nanti. Ya. Kita akan bahas nanti tapi
Nah, garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi ini misalnya bumi. Jadi di tengah-tengahnya namanya ekuator. Ini 0 derajat. 0 derajat. Ya. Dan nanti ini adalah utara, di sini ada selatan. Semakin ke utara derajatnya semakin besar. Ya, semakin besar. Dihitung dari pusat bumi. Ya, di sini 0 derajat, di sini 90 derajat berarti ya. Ya. Dan selain garis bujur ada juga garis lintang. Nanti garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding dengan lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, lokasi yang terletak di lintang tropis memiliki iklim tropis. Ya, iklim lebih banyak ditentukan oleh garis lintangnya. Ya. Nanti akan kita diskusikan lebih detail juga. Sekarang ada di properti dari peta itu namanya inset. Inset itu kalau ada kotak ke sini yang di zoom. Jadi misalnya di sini ada inset ya, inset peta. Ya, diinsetkan seperti ini agar kita tahu lokasi Kalimantan di Indonesia itu di daerah sini. Ya, kemudian Kalimantannya sendiri digambar. Nah, di sini adalah garis koordinat ini 0 derajat, ini 4 derajat. Ya, N itu north atau utara. Ya, ini bahasa Inggris, utara. Ya, utara. Ya, kalau yang sini pasti selatan, south, selatan. Jadi kalau dari sini kita bisa katakan kalau Kalimantan itu batasnya kurang lebih kan di sini ya. Nah, di sini kalau kita tarik garis ya sekitar mungkin ini 112, ini 108, mungkin ya 100, anggap saja 110 ya. Mulai 110 lintang timur bujur timur kok, lintang timur ya. Yang seperti ini garis bujur. Ya. Lintang dengan bujur, yang gini itu lintang, yang gini itu bujur. Nah, jangan sampai keliru. Lintang, bujur. Ya. Jadi ini adalah kalau kita bilang yang seperti ini kita bilangnya bujur. 100 derajat, sekitar 100 derajat bujur timur sampai Kalimantan ini kalau ujungnya ini kita tarik ya mungkin di sini 112, 116 mungkin ya 120 mungkin. Ya kita pendekatan saja. Ya. Yang jelas lebih dari 16. Ya. Jarak dari 12 ke 16 ini adalah 4 ya. 4 ini enggak ada 4, ini mungkin 3, 16, 19 lah, 119 kurang lebih. Ya. Jadi Kalimantan kalau dilihat dari garis bujurnya ya, dari peta ini ya secara kasar kita bisa menebak sekitar 100 sampai 129 lah, bujur timur. Terus kemudian di peta juga ada legenda. Untuk lintangnya ya, untuk lintangnya ini kan lintang 4 derajat lintang selatan. Ya memang ya 4 derajat lintang selatan. Kalau ujung di sini ini 4 derajat mungkin dari 0 sampai 4 sekian ya. Ini mungkin 3 lah, 3 derajat kalau kita tarik 4 tambah 3 ya sekitar 7 derajat lah tentang utara. Ya. Kisarannya seperti itu. Sekarang legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada permukaan peta. Pada legenda ini seorang pembaca peta akan mengetahui objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa. Ini biasanya ada di peta. Misalnya kita lihat peta itu di pojok itu ada seperti ini keterangannya. Ini jalan KA, provinsi, ibu kota, ada legendanya. Ya. Ini kecamatan, rawan kemacetan, rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk, rawan banjir, rawan longsor, pompa bensin. Loh, kok ada gambarnya pompa bensin? Biasanya ada gambarnya gini ya. Ya, gini ada
selangnya gini. Pompa bensin ini bengkel. Ya, dalam peta. Kalau ada sendok dan garpu, nah itu berarti dia rumah makan biasanya pada peta seperti itu. Kemudian sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Ya, sumbernya dari siapa peta tersebut? Misalnya kita punya peta ini dari siapa ini? Wah, ini enggak saya ikutkan sumbernya. Biasanya ada di sini. Oke. Ada sumbernya biasanya. Kita lanjutkan. Nanti oh ya, di sini ada yang seperti ini, berarti ini kalau di buku halaman 15. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjutkan lagi nanti letak dan luas Indonesia. Ya, kita fokus pada peta di video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.